Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Udatul Munazaroh dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dan proses pelaksanaan legal audit syariah. Framework atau biasa disebut dengan kerangka kerja audit merupakan sebuah aturan, arahan, serta acuan dari seorang auditor dalam melaksanakan audit sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan dan oleh para stakeholder ini dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Audit syariah juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam ini tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas bank syariah. Audit syariah juga mempunyai tujuan, yaitu untuk memastikan kesesuaian antara seluruh operasional bank dengan prinsip serta aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Audit bank syariah melakukan beberapa hal yang meliputi: pertama, pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana maupun penyajian, pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash basis secara real. Yang kelima, pengakuan beban secara akural basis. Yang keenam, dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Yang ketujuh, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Dan yang terakhir, ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Hal-hal di atas merupakan yang harus ada di dalam audit syariah. Meskipun demikian, prosedur audit yang telah ada tetap memiliki peran dalam audit pada perbankan syariah. Prosedur audit secara umum antara lain: yang pertama, prosedur analisis, yaitu mempelajari dan membandingkan data yang mempunyai hubungan. Yang kedua, pemeriksaan dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber yang berwujud. Yang ketiga, mengkonfirmasi atau pengajuan pertanyaan kepada pihak intern atau ekstern untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang keempat, menghitung dan menelusur dokumen. Yang kelima, mencocokkan dokumen. Standar auditing AAOIV untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri meliputi 5 standar, yaitu tujuan dan prinsip, laporan auditor, ketentuan keterlibatan audit, lembaga pengawas syariah, dan juga tinjauan syariah. Adapun penjelasan secara singkat dari kelima standar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait tujuan dan prinsip. Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam. Kedua, terkait laporan auditor. Elemen dasar dari laporan auditor meliputi judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf, gambaran dari audit, acuan ASIV, dan standar nasional yang relevan atau praktek. Uraian pekerjaan yang dilakukan auditor. Paragraf opini berisi sebuah ungkapan opini tentang laporan keuangan, tanggal laporan, alamat auditor, dan juga tanda tangan auditor. Yang ketiga, terkait ketentuan keterlibatan audit. Audit dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian. Istilah setuju perlu disampaikan dalam surat penugasan audit sesuai kontrak. Yang keempat, berkaitan dengan syariah supervisor boarding yang intinya berisi penunjukan, komposisi, dan juga laporan DPS. Yang kelima, berkaitan dengan tinjauan syariah. Syariah review merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan syariah sebuah lembaga keuangan syariah dalam seluruh kegiatannya. Pengujian ini meliputi penunjukan, persetujuan, kebijakan produk, transaksi, memorandum atau surat peringatan, dan juga anggaran dasar dari perserikatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.